Pagi itu, matahari mulai masuk lewat celah jendela, menyentuh wajah Lea yang masih terpejam. Lea si manusia yang selalu disiplin setiap hari, bahkan ia tidak pernah terlambat untuk berangkat sekolah. Namun, pagi ini ia malah terlambat bangun, padahal hari ini adalah hari pertamanya memasuki sekolah baru. Dering alarm yang berbunyi sangat keras dari handphone Lea membuat ia langsung terbangun. Hari ini adalah hari pertama Azela Caroline memasuki sekolah barunya. Oh my god, telat bangun. Hari pertama masuk ke sekolah lagi. Lea sayang, kamu nggak sekolah? Udah jam berapa nih? Ayo cepat, ini mama udah buat sarapan sayang. Ma, Lea lagi siap-siap nih. Dengan wajah paniknya dan sambil berlari, Lea pun segera menuju ke kamar mandi yang berada dalam kamarnya. Seusai mandi, Lea langsung mengenakan seragam dan semua perlengkapan sekolahnya dengan tergesa-gesa. Setelah siap, ia langsung keluar dari kamarnya dan menemui mamanya yang berada di dapur. Ma, Lea langsung pergi ya, nggak sempat sarapan lagi. Bye-bye. Hati-hati Lea, jangan lupa makan di sekolah nanti ya. Duh anak ini. Bunyi bel sekolah yang menandakan bahwa jam pelajaran kini sudah dimulai, sedangkan Lea, ia baru saja sampai di depan pagar sekolah yang hampir saja ditutup. Pak, jangan ditutup dulu dong, saya mau masuk nih. Ya Neng gimana sih, udah jam segini baru sampai di sekolah. Neng murid baru ya, hati-hati loh Neng, nanti kena hukuman. Guru-guru di sekolah ini pada disiplin sekali Neng. Wah, serius aja dong Pak, saya murid baru masa udah dihukum aja sih. Yaudah deh Pak, saya masuk dulu ya, doain saya supaya gak dihukum. Lea berjalan menuju kelasnya. Sampai di depan kelasnya, ia melihat sudah ada guru yang mengajar di kelas tersebut. Selamat pagi Bu, maaf saya terlambat. Pagi nak, oh kamu ini yang murid pindahan itu ya? Kenapa terlambat? Iya Bu, maaf saya murid pindahan. Tadi saya terlambat datang karena saya telat bangun Bu. Udah gue tadi di depan pagar, saya juga ada ngobrol bentar sama satpam di depan. Oh iya, kalau begitu langsung masuk saja nak. Silakan kamu langsung saja perkenalkan nama kamu ya. Baik Bu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan namaku Azalea Caroline, biasa dipanggil Lea. Salam kenal ya semuanya. Widih, murid baru nih, cantik lagi. Iya lagi. Sudah, Lea perkenalkan, ibu wali kelas kamu, nama saya Ibu Shirley. Kamu boleh duduk di bangku kosong di samping Amanda ya nak. Baik Bu Shirley, terima kasih. Setelah duduk, Lea kemudian mengeluarkan buku dan alat tulis dari dalam tasnya untuk mengikuti pelajaran Bu Shirley. Hai Lea. Hai Amanda. Udah, gak usah panggil Amanda, soalnya terlalu formal. Panggil gua Amanda aja, biar lebih dekat kesannya. Oke Amanda. Kegiatan belajar mengajar pun dimulai. Hingga tak terasa bel istirahat telah berbunyi. Lea yang sedang duduk di bangkunya dan hendak pergi ke kantin bersama Amanda, kemudian dikagetkan dengan beberapa pria yang datang menemuinya di bangku tempatnya duduk. Hai Lea, salam kenal, nama gue Evan. BTW, lu udah punya pacar belum? Ayolah, lu mah selalu gitu. Hai Evan, aku Lea. Amanda yang mengetahui Lea tidak nyaman dengan keadaan yang sedang berlangsung, ia kemudian mengajak Lea untuk segera pergi ke kantin bersamanya. Hei lu semua, pergi sana. Udah Le, ayo kita ke kantin. Sampai di kantin, Lea dan Amanda langsung memesan makanan dan mencari tempat untuk mereka duduk. Man, circle-nya si Evan itu tuh emang gitu ya? Le, mereka berempat sikapnya gak tenggel gitu semua kok. Hah? Berempat? Perasaan yang nyamperin aku tadi cuma 2 orang deh Man. Lea, anggota circle mereka tuh ada 4 orang. Nah, yang pertama tuh si Evan. Dia tuh emang tengil dan gatal ke semua cewek. Terus ada Kyle. Nah, dia ini sama kayak Evan. Habis itu ada Gabriel. Nah, dia ini kayak the mother of the group gitulah. Dia tuh biasanya jadi penengah dan paling dewasa di antara mereka. Dan yang paling terakhir itu ada Aksa. Dia tuh yang paling cool, tapi pelembut. Dia cuma bakal ngomong gitu, penting doang. Jadi lo jangan sekali deh ngajak dia ngomong, soalnya omongan lo gak bakal digubris juga sama dia. Apalagi kalian belum kenal. Dan Le, please jangan sekali-sekali lo nyari masalah sama mereka. Oh gitu ya Man. Oke deh. Tapi Man, si Aksa tuh yang mana deh? Kok dari tadi mereka cuma bertiga doang? Oh, kalau si Aksa lagi gak masuk Le, karena dia lagi persiapan buat Olimpiade. Oh iya, Aksa juga tuh anaknya pintar banget loh Le. Oh gitu ya Man. Oke deh. Thank you ya udah mau jawabin pertanyaanku. Baru baksonya enak deh Man. Emang Le, makanya gue ngajak lo makan bakso ini, karena ini emang favorit gue banget. Baik anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini.
Baik Bu, terima kasih. Lea berjalan menyusuri koridor sambil berbicara dengan mamanya melalui telepon genggamnya. Namun melalui telepon tersebut, sang ibu mengatakan bahwa ia tidak bisa menjemput Lea dikarenakan ia sedang arisan bersama teman-temannya. Sehingga Lea diminta untuk menaiki Gojek online. Dengan wajah kesal, Lea kemudian mematikan sambungan telepon tersebut dan kemudian langsung duduk di lobi sekolah. Gimana sih Mama? Masa harus naik ojek online sih? Hujan-hujan gini ojek online mana mau coba yang nerima orderanku. Hujan deras masih mengguyur halaman sekolah, dan Lea duduk di lobi sambil memandangi ponselnya dengan kesal. Ia mencoba memesan ojek online tetapi tak ada satupun yang menerima pesanan. Dari kejauhan, ia melihat 3 cowok berjalan santai ke arah parkiran. Melewati lobi sekolah, Lea mengenali mereka sebagai teman sekelasnya yaitu Evan, Kyle, dan Gabriel. Cowok-cowok itu lagi. Lea, kok masih di sini? Belum dijemput ya? Iya, lagi saya dapat ojek online. Wah, kebetulan banget. Kalau gitu ikut kita aja naik mobil, kita anterin. Duh, kayaknya nggak perlu deh, nanti ngerepotin kalian. Aku nungguin mamaku aja. Thank you udah nawarin. Gak kok Le, gak repot sama sekali, masih banyak space kok buat cewek cantik kayak lu. Rumah kamu jauh nggak, Le? Nggak terlalu jauh sih, Gap. Tapi nggak apa-apa kok, aku pulang sendiri aja. Udah Le, sama kita aja. Dari kejauhan, Farah yang sedang berjalan menuju lobi sekolah, ia melihat Lea sedang berbincang dengan ketiga lelaki tersebut. Farah yang memang sudah mengetahui sikap mereka langsung menemui Lea yang duduk di lobi. Sorry ya, Lea balik sama gue, jadi lo bertiga bisa pergi sekarang. Lea hanya bisa terdiam dan mengikuti Farah dengan wajah terkejutnya. Entah apa yang membuat Farah ingin mengantarnya pulang padahal mereka belum kenal sama sekali. Yang jelas, Lea sangat berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan dari ajakan pulang ketiga orang tersebut. Ini orang kenapa baik banget? Tiba-tiba mau nganterin aku pulang. Perasaan selama di kelas gak ada interaksi apa-apa deh. Sesampainya di parkiran, Farah kemudian membuka percakapan di antara mereka berdua. Sorry ya Le, gue tiba-tiba narik tangan lo dan ngajak lo pulang tanpa minta izin dulu sama lo. Gak apa-apa kok. Justru aku yang berterima kasih sama kamu kalau udah nyelamatin aku dari mereka bertiga. BTW nama gue Faro. Udah tahu kok. Ya udah, masuk yuk. Mobil melaju pelan meninggalkan area sekolah, tetapi suasana di dalam terasa penuh tawa dan goyangan khas mereka. Evan yang duduk di kursi depan bersandar santai sambil memutar lagu dari playlist favoritnya. Kyle duduk dengan samping dengan satu kaki terangkat santai. Sementara Gabriel berada di jok belakang tidak sibuk dengan ponselnya. Lu lihat tadi gak? Si Faro tiba-tiba muncul kayak pahlawan kesiangan. Drama banget kan? Iya, fix tuh orang mau cari perhatian. Masa gara-gara Lea aja langsung sok jadi penjaga gawang? Udahlah, jangan begitu. Farah cuma merasa kasihan aja. Lagian, dia tahu banget gimana kalau lagi deketin cewek baru. Apaan tuh maksudnya? Kita kan cuma ngajak ngobrol santai aja. Lagian si Lea tuh tipe yang asik. Kayaknya seru buat diajak temanan. Temenan? Jujur aja, lu kan jelas pengen lebih dari temenan Van. Tapi Faro ya, dia jarang banget urusan sama anak cewek. Gue heran aja, kenapa dia tiba-tiba ngebelain Lea gitu? Tapi jujur ya, gue penasaran juga sama Lea. Dia lucu, polos, tapi kayaknya punya sisi yang bisa bikin cowok-cowok gampang kesemsem. Faro aja langsung ngambil langkah. Pagi yang cerah menggantikan hujan deras malam. Lea tiba di sekolah lebih awal dari biasanya, bertekad untuk menghindari insiden seperti hari pertama. Saat ia berjalan menuju kelas, ia bertemu dengan lelaki yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Laki-laki itu berjalan berlawanan arah dengannya, sambil memainkan handphonenya hingga tak sadar bahwa ia telah menabrak Lea. Buku yang Lea bawa seketika jatuh ke lantai. Sorry ya, gue gak sengaja nyenggol lo. Iya nggak apa-apa kok. Belum sempat Lea melanjutkan perkataannya, lelaki itu sudah duluan pergi mendahului Lea. Lea pun kembali berjalan menuju ke kelasnya. Seperti biasa, setelah memesan makanan, mereka berdua langsung mencari tempat duduk di kantin tersebut dan sedikit berbincang sambil menunggu makanan mereka selesai dibuat. Le, udah jadi tuh pesanan kita. Gue ambil dulu ya. Oke man, thank you udah ambilin ya. Evan, Kyle, Gabriel, dan Aksa duduk bersama di meja yang biasa mereka tempati. Suasana santai dengan tawa khas mereka terdengar. Tapi kali ini topiknya terasa lebih menarik. Evan mulai membuka pembicaraan sambil menyeruput jeruk jusnya. Sal, lo tahu nggak? Kemarin ada drama seru lo di lobi. Drama apa?
Jadi gini, ada cewek baru namanya Lea. Lucu, polos, tapi gak tahu ya. Kayaknya seru sih buat diusilin. Nah, kemarin dia lagi kesulitan pulang gara-gara hujan deras. Gua sama Kael nawarin dia nebeng. Tiba-tiba si Faro muncul kayak pahlawan kesiangan. Faro, kok dia peduli? Biasanya kan dia cuek banget sama hal-hal kayak gitu. Makanya itu, dia aneh banget. Dia tiba-tiba narik tangan Lea kayak superhero di drama Korea. Terus ngajak pulang. Fix, Faro ada sesuatu sama tuh cewek. Lu aja terlalu cepat ngejudge deh. Mungkin aja Faro cuma mau bantu karena dia tahu gimana kelakuan kalian kalau deketin cewek baru. Apa sih, Gap? Kita kan gak apa-apain. Cuma ngobrol santai. Tapi serius deh. Lo harus ketemu dan ngobrol sama Lea. Dia itu beda. Apanya yang beda? Lu lihat aja sendiri nanti. Sementara itu, dari kejauhan, Lea dan Amanda tengah menikmati makan siang mereka. Amanda memperhatikan Lea yang sesekali melirik ke arah sudut kantin, tempat keempat lelaki tersebut duduk. Le, lo kenapa sih dari tadi ngeliatin mereka terus? Hah? Ngeliatin siapa? Enggak kok. Iya deh, enggak. Tapi hati-hati aja ya. Circle mereka tuh gimana ya, unik. Lo harus pintar-pintar juga jaga jarak. Iya, gue ngerti kok, Man. Menurut Lea, hari ini tidak terlalu berat karena ia telah menyelesaikan seluruh tugasnya di sekolah. Sehingga seusai pulang sekolah, tanpa mengganti baju, ia langsung berbaring di kasur sambil memainkan ponselnya. Saat sedang bermain ponsel, satu hal secara tiba-tiba terlintas di pikiran Lea. Ya, dia ingin sekali mencari sosial media Aksa. Tanpa pikir panjang, Lea langsung mencari sosial media lelaki tersebut. Dan ia langsung mengklik profil saat sosial media Aksa. Wah, keren juga ya dia. Udah pintar, juga main musik pula. Loh, kok aku jadi penasaran ini sih sama Aksa? Ya dia emang ganteng banget sih, udah gitu keren lagi. Tapi kenapa dingin banget? Udah apaan sih aku? Udah mending tidur aja deh. Perasaan dingin selalu menyelimuti suasana di rumah ini. Bagaimana tidak, semenjak ibunya meninggal, Aksa sudah sangat jarang berbincang ataupun berinteraksi dengan ayahnya yaitu Papa Gilang. Ayah Aksa selalu memaksa Aksa untuk menjadi sempurna, hingga memaksanya belajar terus-menerus agar mendapatkan beasiswa perkuliahan. Sedangkan ibunya adalah orang yang sangat lembut, baik, penyabar, dan tidak pernah menuntut banyak hal pada Aksa. Dan hal inilah yang membuatnya menjadi anak yang sangat ambis serta dingin terhadap orang-orang di sekitarnya. Aksa, bagaimana dengan hasil olimpiade kamu? Sini sarapan dulu, sudah disiapkan sama Bibi. Aksa tidak menjawab pertanyaan apapun yang dilontarkan oleh sang ayah dan setelah menuruni anak tangga ia langsung berjalan menuju pintu keluar tanpa sepatah kata apapun. Tidak membuat jawaban apapun dari sang anak, Papa Gilang kemudian memukul meja makan hingga membuat semua ART terdiam dan kaget. Aksa, saya ini orang tua kamu. Tolong hargai keberadaan saya. Saya sedang berbicara dengan kamu. Orang tua macam apa Anda? Orang tua macam apa yang selalu menuntut anaknya untuk sempurna, tapi dia sendiri gak pernah ada di sisi anaknya? Dasar Rara ini, kalau diajak ngomong susah sekali. Saat jam istirahat tiba, Lea duduk di bangkunya sambil memutar-mutar pulpen. Amanda sedang sibuk di kantin dan Lea merasa enggan untuk bergabung dengannya. Di luar kelas, ia melihat Evan dan Kyle berdiri bersama Gabriel. Tak lama kemudian, Aksa muncul dari arah lorong dengan tas lempang di pundaknya. Mereka berbicara sebentar sebelum Aksa tampak hendak pergi ke taman sekolah. Lea merasa ini kesempatan untuk mencari tahu lebih banyak, memutuskan untuk mengikuti Aksa dari kejauhan. Aksa duduk di bangku taman, membuka sebuah buku yang tampaknya adalah bahan latihan untuk Olimpiade. Lea berdiri beberapa meter di belakangnya, berusaha mengumpulkan keberanian untuk menghampirinya. Aksa, gue boleh duduk di sini juga gak? Soalnya kursi lain udah pada penuh. Ya, Kamu udah lama jadi anak Olimpiade? Lo suka apa-apa, Sa? Kamu tinggal di mana? Kamu sampai situ ya ternyata. Pasti orang tua kamu bangga banget sama kamu. kita gak sedekat itu, jadi jangan lo pikir karena gue mempersilahkan lo duduk sini, lo jadi bisa tanya hal-hal yang seharusnya lo tahu dan tanyakan. Lea yang terkejut pun masih memilih untuk pergi dari taman itu dan segera berjalan menuju kelasnya. Di sisi lain, di sudut taman sudah ada Faro yang berdiri sedar tadi melihat Lea dan Aksa. Lea datang ke sekolah lebih pagi dari biasanya.
Pikirannya dipenuhi oleh momen singkat dengan Aksa kemarin. Ia merasa ada sesuatu yang menarik dari lelaki itu. Sesuatu yang membuatnya ingin mengenal lebih jauh. Ia membawa sebungkus coklat yang dibuat oleh ibunya pagi itu. Awalnya ia hanya berniat memakannya sendiri saat istirahat. Tetapi sebuah ide muncul begitu saja untuk ia memberikan roti itu pada Aksa. Namun saat ia memikirkan hal itu, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ini bakal diterima Aksa nggak ya? Aksa sedang duduk di mejanya, membaca buku catatan tanpa memperhatikan suasana sekitar. Lea berdiri ragu-ragu di dekat pintu, menggenggam bungkusan roti itu erat-erat. Amanda yang berjalan bersamanya langsung menyadari apa yang akan terjadi. Serius nih Le, lo mau kasih cookies ke dia? Iya man, nggak ada salahnya kan kalau aku nyoba dulu. Oke, tapi gue nggak ikut-ikutan. So, good luck ya. Aksa, Ada apa? Lea merasa semakin gugup, tetapi ia mencoba tersenyum sambil menyerahkan cookies itu. Sorry, gue udah kenyang, makan aja sendiri. Gue sibuk, jangan ganggu. Lea duduk bersama Amanda di kantin, tetapi pikirannya selalu tentang beri aku Aksa kepadanya. Ia bertanya-tanya tentang Aksa dalam hatinya sambil melamun. Le, lu kenapa? Cookiesnya tadi diterima Aksa kan? Oh, kan udah gue bilang Le ya, Aksa itu cuek banget, susah buat lo deketin. enggak man, aku yakin dia nggak kayak gitu kok. Ya udah deh, kalau lo mau berjuang sama dia, semangat ya. Duh, mama lama banget sih. Aku udah sejam nungguin belum datang juga. Namun dari jauhan sudah ada Aksa dan teman-temannya yang melihat Lea sedang duduk sendiri di lobi sekolah. Yap, betul. Sekolah sudah sepi sehingga Aksa dan teman-temannya yang melihat Lea menunggu sendirian berniat untuk mengantarnya pulang. Lo antarin dah tuh si Lea, kasihan tau. Lah, kok jadi gue? Kenapa nggak kalian aja? Makanya mending lo aja yang nganterin dia. Udah. Kalau emang Aksa nggak mau, gak usah dipaksain. Toh Lea juga bisa kan pesan Udah, nggak apa-apa, gue aja yang ngantar. Guys, seorang Aksa mau antarin cewek pulang. Ya Van, gue juga nggak nyangka. Lea yang masih menunggu di lobi pun langsung memelototkan matanya saat Aksa berhenti di depan lobi tersebut lalu melihat ke arahnya. Ayo pulang sama gue, belum dijemput kan? Kok malah bingung? Lo mau gue antarin pulang gak? Hah? Serius nih, nggak apa-apa. Kalau nggak boleh, kapan gue nawarin? Oh, oke, Lo arahin jalannya ya? Iya. Aksa, makasih ya udah anterin aku pulang. Iya, sama-sama. Dari dalam rumah tersebut, sudah ada ibu Lea yang melihat anaknya sedang di depan rumah dan sedang berbicara dengan laki. Melihat itu pun, ibu Lea langsung beranjak keluar dan menemui kedua orang tersebut. Gue balik ya. Namun, belum sempat Aksa menekan gas motornya, ibu Lea sudah duluan memanggil mereka. Loh, Lea balik sama temannya. Sini mampir dulu nak, temannya Lea. Tante, gak apa-apa, saya langsung balik aja. Iya mah, Aksa langsung balik aja. Oh, namanya Aksa toh. Gak boleh begitu, kan kamu sudah anterin Lea. Jadi ayo masuk dulu, duduk dan makan dulu, tante sudah masak loh. Aksa yang awalnya menolak pun mau tidak mau harus ikut masuk ke dalam karena tidak enak jika ia malah menolak permintaan ibu Lea tersebut kembali. Di dalam rumah mereka langsung menuju ke meja makan untuk makan makanan yang sudah disiapkan oleh ibunya Lea. Oh iya nak, kalian makan duluan aja ya, soalnya tante masih ada kerjaan di atas. Ya tante. Seperti biasa, jika sudah ditinggalkan berdua saja, pasti Lea dan Aksa hanya akan berdiam-diam tanpa sepatah kata apapun. Namun, tiba-tiba Lea terkejut dengan Aksa yang memecah keheningan di antara mereka berdua. Masakan mama lo enak. Iya, makasih ya, Sa. BTW maaf ya, gara-gara mama manggil kamu, jadinya kamu harus masuk dulu, padahal lo ada urusan pastikan. Sok tahu, gue lagi free kok. BTW Le, maaf ya kalau selama ini gue terlalu kasar dan cuek sama lo. Gak apa-apa kok Sa, aku paham. Aku yakin kamu pasti ada alasan lain kok. Ya udah, lanjut makan dulu aja Sa. Jam mata pelajaran hari ini membuat Lea sangat emosi karena ia tadi harus dihukum karena ia lupa mengerjakan tugasnya. Perasaan emosi itu pun masih ia rasakan hingga jam istirahat tiba. Lagian lo kok bisa sih gak ngerjain tugas Bu Shirley? Kan lo tahu dia tuh orang yang gimana. Ya itu sih man, salah gue, tapi kan
Belum selesai Lea melanjutkan ucapannya, Lea malah dibuat terdiam karena Aksa sudah berada di depannya. Amanda yang melihat kejadian tersebut di depan matanya pun sontak langsung syok. Le, kok bisa? Man, udah please tenang dulu, aku juga kaget. Tapi emang semalam tuh Aksa nganterin aku pulang. Astaga Lea, sumpah. Selamat ya Le. Sementara itu, di sudut kantin sana, Evan, Kyle, dan Gab juga dibawa bertanya-tanya dengan apa yang dilakukan oleh temannya itu. Wow, gue gak nyangka. Lo suka ya sama Lea? Gak nyangka gue, teman gue ngajak cewek pulang bareng lagi tanpa dipaksa. Apaan sih lo semua? Alay. Le, pegangan, nanti lo jatuh. Sontak Lea terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Aksa. Jantung Lea berdebar begitu cepat hingga Aksa dapat merasakan debaran jantung itu. Le, lain kali jangan lupa buat ngerjain tugas. Gak mau kan dihukum lagi sama Bu Shirley? Ya udah, gimana kalau besok kita belajar bareng? Boleh deh Sah, tapi gak apa-apa kan? Le, kalau gue yang ngajak jangan tanya gak apa-apa atau enggaknya. Di kafe tersebut, mereka berada memesan matcha latte dan kopi susu serta satu buah carrot cake. Mereka menikmati makanan serta minuman sembari belajar bersama. Sah, jangan sering-sering minum kopi tahu, nggak baik buat lambung. Gak kole, palingan sehari 2 kali doang. Serius tau Sah, jangan sering-sering. Mending matcha aja, lebih sehat. Gak rasanya kayak rumput, gak enak. Pagi itu, Lea tiba lebih awal di sekolah, seperti hari sebelumnya. Ia menunggu Amanda di depan kelas. Tak lama kemudian, Aksa muncul dari arah lorong, mengenakan seragam rapi dengan tas lempangnya yang biasa. Ia berjalan mendekati kelas, matanya sekilas bertemu pandangan dengan Lea. Tanpa banyak bicara, Aksa tiba-tiba berhenti di dekatnya. Lo udah sarapan belum? Hah? Udah sih, kenapa? Bohong. Nih, buat lu, jangan sampai lemas di kelas. Ini buat aku. Serius. Ya kalau gue kasih, buat siapa lagi? Ya udah, makan aja. Siang itu, Lea memutuskan menghabiskan waktu istirahat di perpustakaan. Ia ingin mencari referensi untuk tugas minggu depan. Saat sedang asyik membaca di sudut ruangan, ia mendengar langkah kaki mendekat. Ternyata, Aksa muncul dengan membawa beberapa buku di tangannya. Lo di sini? Iya, lagi cari bahan buat tugas. Kamu juga? Aksa hanya mengangguk dan duduk di kursi sebelah Lea. Tiba-tiba, sebuah catatan kecil milik Lea terjatuh ke lantai. Ketika Lea hendak mengambilnya, Aksa sudah lebih dulu meraihnya. Ini punya lo kan? Oh iya, makasih. Tugas bahasa ya? Tulisan lo rapi juga ya. Iya, biasa aja kok tulisannya. Aksa lalu menunjuk sebuah rak di ujung ruangan. Kalau butuh buku tambahan, di sana ada referensi bagus. Gue sering pakai buat tugas. Serius, aku ambil sekarang ya. Makasih Aksa. Sekalian lah, gue mau ambil buku juga di dekat situ. Lea sedang berusaha mengambil buku yang dimaksud Aksa. Sayangnya rak itu terlalu tinggi untuknya. Ia mencoba menggapai-gapai, tapi tetap tidak berhasil. Perlu bantuan? Iya, aku gak sampai. Nih, lain kali bilang aja duluan. Makasih banget Aksa, kamu selalu bantu aku. Bukan masalah besar. Oh iya, baca bab ketiga dulu. Di situ ada pembahasan yang nyambung sama tugas kita. Kamu hafal isinya? Hebat banget. Gak kok, gue cuma ingat yang penting. Lea keluar kelas lebih lama dari biasanya karena harus mengembalikan beberapa buku ke perpustakaan. Saat berjalan menuju gerbang sekolah, ia melihat Aksa sedang duduk di atas motornya, tampak santai sambil memeriksa ponselnya. Aksa, kamu belum pulang? Belum, gue lagi nungguin lo. Nungguin aku? Kenapa? Udah sore, lo balik bareng gue aja. Gak usah, aku ngerepotin kamu melulu, aku naik ojek aja. Kok repot? Rumah lo kan gak jauh dari jalur gue. Ya udah, kalau kamu gak keberatan, makasih ya. Tak lama kemudian, motor Aksa berhenti di depan rumah Lea. Lea turun perlahan dan membenarkan tasnya. Makasih banyak Aksa. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya, Sa.
Lo juga. Sampai ketemu besok. Pagi itu, Lea datang ke sekolah lebih awal, seperti biasa. Tetapi kali ini ada yang berbeda. Aksa sampai di sekolah bersamaan dengannya. Tanpa Lea dan Aksa sadari tadi di sana ada Faro yang memperhatikan mereka berdua dari atas motor dengan menggunakan helmnya. Ayo bareng masuk kelas. Aksa, kamu udah nyampe. Ayo deh. Di dalam kelas, Amanda yang sudah berada di tempat duduknya langsung memperhatikan mereka berdua dengan tatapan tajam. Begitu Lea duduk, Amanda langsung menghampirinya dengan wajah yang penuh arti. Lea, kalian udah official belum? Apaan sih, Man? Belum. Ya, siapa tahu. Namun, di dalam hati, Lea merasa senang lebih dari yang bisa ia ungkapkan. Jam istirahat telah tiba. Seperti hari-hari sebelumnya, Lea pasti langsung pergi ke kantin bersama Amanda. Mengetahui hal itu, Faro langsung menemui Lea di tempat duduknya untuk membicarakan satu hal dengan Lea. Lea! Iya, Faro. Kenapa? Nanti balik sekolah sama gue ya. Ada yang mau gue omongin sama Lole. Mendengar ajakan itu pun Lea sontak langsung melirik Aksa yang sedang duduk. Aksa tampak sedang menjulurkan bibirnya sambil memainkan lagunya dengan mata sinis menatap ke arah mereka. Kalau buat lo tahu, kamu mau omongin apa ya, Far? Ada deh, Le. Pokoknya balik bareng gue ya. Belum sempat Lea menjawab, Faro sudah duluan pergi melongos keluar bersama dengan temannya. Sedangkan Lea, ia tetap duduk dengan wajah kebingungan. Bel pulang sekolah telah berbunyi. Sesuai dengan percakapan di jam istirahat tadi, Lea akan pulang bersama Faro hari ini. Faro yang sudah memakai tasnya langsung menemui Lea yang sedang membereskan peralatan belajar serta buku untuk dimasukkan ke dalam tasnya. Yuk, Le. Oh, oke. Sebentar ya, Far. Tunggu dong. Mendengar Evan memanggilnya, langkah Aksa pun langsung terhenti. Kenapa? Lu jangan cepet amat sih, Capek tahu ngejar lo. Iya, lo liat ini. Gue sampai susah nafas ngejar lo. Lo cemburu liat Lea balik sama Faro. Apaan sih? Gak lah. Ngapain coba gue cemburu? Gue sapenya Lea juga. Hah, lo suka Lea? Mendengar teriakan Evan itu pun Kyle langsung segera menutup mulut Evan dengan tangannya sambil mencubit Evan dengan tangan yang satunya. Lo tuh gak usah alay bisa gak sih? Suara lo tuh kuat banget tau gak? Aksa mengeraskan rahangnya serta mengambilkan tangannya serangan wajah penuh dengan emosi. Gue balik. Lah, sabar dong. Lea masih bingung dengan keadaan saat ini. Entah apa yang ingin Faro bicarakan kepadanya. Far, kamu mau ngomong apa sih? Yuk, duduk dulu, Le. Masa ngobrol sampai berdiri gini? Le, gue mau ngomong satu hal. Tapi please, setelah gue bilang ini kita jangan asing ya. Lea sudah tahu kemana arah pembicaraan ini, sontak langsung meminta Faro untuk cepat mengatakan satu hal yang ingin dia bicarakan itu. Iya, Far, gak kok. Gue suka sama lo, Le. Jangan ngomong dulu. Gue tahu ini gak mungkin, tapi please biarin gue suka sama lo, Le. Jujur gue sakit banget tuh liat lo akrab sama Aksa. Far, aku udah boleh jawab. Makasih ya Far udah ngungkapin apa yang kamu rasakan terhadap aku. Tapi maaf banget Far, aku belum bisa balas perasaan kamu. Tapi tenang aja Far, kita tetap bisa buat jadi teman kok. Udah ada Aksa ya, Le? Hah? Apa Far? Sorry gak kedengaran. Gak kok, Le, lupain. Selesai berbicara hal tersebut, Faro dan Lea kemudian melanjutkan pembicaraan mereka sambil melihat ke arah taman. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 5.30, Faro dan Lea langsung bangkit dari tempat duduknya dan langsung mengantar Lea pulang. Lea meletakkan tasnya di tempat duduknya. Lea duduk di bangkunya dan mulai membuka buku catatan. Meski ada waktu yang tersisa sebelum pelajaran dimulai, dia merasa ada banyak hal yang masih mengganjal dalam pikirannya, terutama soal percakapan dengan Faro dan Aksa. Amanda yang duduk di sebelah Lea melihat temannya yang tampak serius dan tampaknya tidak fokus. Leh, ada apa? Kok kayaknya serius banget pagi ini? Aku bingung deh, Man. Kemarin Faro ngomong ke aku kalau dia suka sama aku. Terus aku jawab kalau aku gak bisa balas perasaan dia. Terus Aksa, apa dia tahu soal itu?
Aksa tanya soal aku pulang bareng Faro, terus dia kayak agak aneh gitu. Terus aku tanya dia cemburu apa enggak dan dia jawab enggak. Tapi aku bisa lihat kok kalau dia sebenarnya cemburu. Cie, gini loh. Aksa itu jelas-jelas suka sama kamu loh, Le. Gue udah bisa ngerasain dari cara dia ngeliat lo dan ngomong sama lo. Tapi lo gak sadar. Hah? Aksa suka sama aku? Leh, itu udah jelas banget kalau dia gak suka. Mana mungkin dia kelihatan cemburu gitu pas lo pulang sama Faroh kemarin. Tapi tadi dia bilang gak cemburu. Dia cuma tanya doang kok. Itu wajar kan? Lo pikir dia cuma tanya doang? Coba deh lebih peka sedikit, Leh. Dia pasti ngerasa ada sesuatu yang lebih antara lo dan Faroh. Jadi menurut kamu aku harus gimana, Man? Terserah lo deh, Leh. Bel pulang sekolah telah berbunyi. Lea yang masih duduk di bangkunya langsung melihat ke arah Aksa yang langsung melongos keluar tanpa berbicara apapun, bahkan mengajak temannya sama sekali. Lea yang kebingungan langsung menoleh ke arah teman-teman Aksa sambil memberi isyarat dengan tangannya dan dibalas gelengan kepala oleh teman-teman Aksa. Aksa! Sah, tungguin! Kamu kenapa sih? Gue gak apa-apa, Lea. Gak! Kamu tuh kenapa? Kenapa tahu gak? Ayo jujur sama aku. Kamu kenapa? Ya, Le. Gue cemburu ya lo sama Faro. Kok senyum sih, Le? Gak apa-apa kok. Cie, cemburu. Cie. Lu balik sendiri? Ya iyalah. Soalnya gak ada yang nganterin balik. Le, balik sama gue aja. Lu buruan deh Sah, nembak si Lea. Ya tuh Sah, bener kata Evan. Daripada ntar si Lea diambil Faroh, kan kagak lucu ya. Apaan sih lo berdua? Ya udah, gue beli duluan deh. Mana? Sini. Apaan? Lu tahu kan kalau si Lea sama si Aksa lagi deket? Jadi gini. Boleh. Sip deh. Man, lu urus Lea, kita bertiga urus Aksa ya. Sah, lo tahu gak sih 3 hari lagi Lea ulang tahun loh. Ya tuh Sah, tapi setahu gue ya Lea nanti bakal buat acara. Lo emangnya gak mau ngasih something special sama Lea? Tapi emangnya lo bakal diundang? Gue sih ya takutnya si Lea di ultanya bawa gandengan lain. Apa sih lo semua? Sambil berjalan, Aksa malah kepikiran dengan perkataan ketiga temannya itu. Tapi benar juga ya kata mereka. Apa gue tembak Lea aja ya? Lea! Apaan, Man? Cie, yang bentar lagi ultah. Kamu teriak tadi cuma buat ngomong hal itu, Man? Maaf ya, Le. Jam pelajaran sudah dimulai. Namun, Lea dan Amanda bukannya fokus dengan apa yang sedang dijelaskan oleh guru. Mereka berdua malah sibuk bercerita sambil membisik-bisikan suara mereka. Lo kok belum ditembak sih sama si Aksa? Apaan sih, Man? Tapi aku juga bingung deh, Man. Masa aku sama Aksa udah sedekat itu, tapi dia belum mau nembak aku? Apa dia ragu ya sama aku? Gak gitu loh, Leh. Tapi bisa juga sih. Gue takutnya sih ya, Leh. Si Aksa cuma jadiin lo pelarian ya. Gak mungkin lah, Man. Namun, ternyata perkataan Amanda itu membuat seorang Lea kepikiran hingga membuatnya melamun hingga jam pelajaran selesai. Yes, kayaknya gue berhasil nih buat Lea kepikiran. Loh, Nak, kok nasinya gak dimakan sih? Udah gitu cemberut pula. Lea, kenapa sayang? Mama kan tahu kalau Lea lagi dekat banget sama Aksa. Tapi kok sampai sekarang Aksa belum nembak-nembak Lea ya? Loh, kok Mama ketawa sih? Emang salah ya? Lea, dengar Mama, Nak. Mama juga dulu gitu kok waktu PDKT sama papa kamu. Tapi Mama sabar nunggu loh, karena kata nenek kamu dulu kalau kita suka orang kita harus sabar. Karena pasti orang yang lagi PDKT sama kita sedang mempersiapkan sesuatu yang kita nggak tahu. Atau enggak, pasti Aksa lagi bingung mau lakukan apa untuk kamu. Gitu ya, Ma. Ya udah deh, Lia nunggu aja.
Kamu kenapa nak tiba-tiba mikir kayak gitu? Gak apa-apa kok mah, cuma tiba-tiba terlintas aja. Yaudah, sekarang kamu makan biar bisa semangat terus PDKT sama Aksanya. Ih, Mama. Aksa sudah memikirkan apa yang dikatakan oleh teman-temannya sambil memainkan ponselnya. Ia kemudian menghubungi Gabriel lewat telepon untuk menanyakan hak yang telah dipikirkan olehnya. Halo Gab, biasa. Menurut lo, gue nembelnya pas ulatnya nanti oke nggak? Sah, gini ya, gue nggak mau lo terlalu terburu-buru, tapi itu terserah lo. Gue mau sebelum lo mulai sama Lea, lo harus berdamai sama semuanya, please. Gue mohon sah. Maksud lo Gab, gue nggak mau lo ngejadiin Lea sebagai kebahagiaan sementara lo aja sah. Please, berdamai sama keadaan itu ya sah. Ya, gue coba ya Gab. Makasih ya Gab. Setelah mendengarkan perkataan Gabriel, Aksa kemudian langsung keluar kamar menuju ke ruang kerja ayahnya. Aksa membuka pintu ruangan itu dan langsung masuk. Di sana sudah ada sang ayah yang sedang duduk sambil menatap ke arah laptop. Papa, Aksa, kamu panggil apa tadi nak? Sini nak, duduk sini. Kamu ada berapa sah? Aku minta maaf ya pak. No, seharusnya papa yang minta maaf sama kamu. Maaf ya nak, karena papa baik sekali menuntut kamu. Aksa juga minta maaf ya pak, karena Aksa gak pernah sopan sama papa. Setelah saling bermaaf-maafan, kedua ayah dan anak tersebut saling memeluk satu sama lain dan lanjut berbincang karena sudah lama sekali mereka tidak berbincang ringan seperti ini. BTW pak, selama ini Aksa lagi dekat sama cewek. Namanya Lea, dia cantik dan baik sekali pak. Oh ya? Ada papa sudah mulai mencari nih. Sudah mulai PDKT sama cewek ya. Duh, papa, rencananya lusa Aksa mau nembak dia, apa? Soalnya pas banget, lusa adalah hari ulang tahunnya. Sah, mulai sekarang papa akan support semua yang kamu lakukan. Tembak dia nak, dia pasti anak yang baik sekali. Sehingga anak papa bisa jatuh cinta sama dia. Iya pa, dia cantik dan baik sekali seperti mama. Kangen banget ya pa sama mama. Besok kita ziarah yuk pa. Iya sah. Pagi itu, Lea merasa sedikit lebih semangat karena besok adalah hari ulang tahunnya. Ia sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Dan setelah dipikir-pikir, Lea memutuskan untuk mengundang beberapa orang penting dalam hidupnya. Tak hanya teman-temannya, tapi juga orang yang telah banyak mendukungnya. Setelah bel masuk, Lea langsung menuju ke kelas dan menghampiri beberapa teman yang duduk di sekitarnya. Di tangan, ia memegang beberapa undangan ulang tahun yang sudah ia siapkan. Dengan senyuman ceria, Lea mulai membagikan undangan tersebut. Aksa, ini undangan untuk kamu. Besok ulang tahun. Kamu datang ya? Oh, iya. Makasih, Lea. Far, ini undangan untuk kamu. Besok ulang tahun. Jangan lupa ya. Oke, Le. Semoga ulang tahun kamu seru ya. Man, ini undangan buat kamu. Jangan lupa datang ya. Cie, siapkan diri buat party besar nih. Gue pasti datang ya. Kali gue lewatin party bestie gue. Gap, Evan, Kyle, kalian pasti datang kan? Pada hari ulang tahun Lea, suasananya sangat meriah. Teman-teman dan keluarga sudah berkumpul dan semuanya tampak bahagia. Lea sedang sibuk menyapa tamu-tamu yang datang melihat Aksa yang tiba agak terlambat. Aksa tampak sedikit gugup, tetapi langsung menghampiri Lea begitu ia melihatnya. Lea, aku mau bicara sebentar. Aksa menatap Lea, berusaha mengumpulkan keberanian. Lea, aku lama udah ngerasa lama ada sesuatu yang berbeda sama kamu. Aku suka sama kamu dan aku gak mau lagi ragu untuk bilang ini. Lea yang mendengar pernyataan itu langsung tersenyum lebar. Kamu mau gak jadi pacar aku? Lea tersenyum dan mengangguk. Iya, aku mau. Tanpa Aksa dan Lea sadari, semua teman-teman yang di sana sudah dari tadi mendengar dan menyadari percakapan di antara mereka. Dan ketika mendengar jawaban dari Lea, mereka pun langsung bertepuk tangan, merayakan momen indah itu. Ulang tahun Lea kali ini terasa sangat spesial, dengan Aksa yang akhirnya menyatakan perasaannya. Semua orang yang hadir senang melihat keduanya bahagia, dan pesta itu pun menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi Lea.